Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara-saudara yang kami kasihi dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan untuk mengawali setiap pekerjaan dan aktivitas kita dalam satu hari ini. Sejenak, marilah kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu sesuai dengan Almanak HKBP dalam ayat harian pada hari Kamis tanggal 6 April 2022 yang tertulis dalam surat 1 Timotius pasal 2 ayat yang kelima. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata Esa dalam terjemahan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tunggal atau satu. Demikian juga dengan nas kita pada saat ini. Dikatakan di sana bahwa Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Nah, dalam pemahaman yang sifatnya teologis bahwa Allah itu satu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang menjadikan segalanya. Dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6 dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Nah, saudara-saudara, tentunya pemahaman Allah yang Esa tidak terlepas dari ketritunggalan Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Itulah sebabnya dalam pembukaan ibadah atau putum selalu diucapkan di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Memang di dalam Alkitab disebutkan nama Allah lah yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Namun ketika Allah menciptakannya, Dia selalu berfirman. Berfirmanlah Allah dan semuanya pun jadi. Nah, firman itu adalah Tuhan Yesus. Firman yang telah menjadi daging lalu hadir di dalam dunia ini. Lalu Roh Allah juga ada pada saat itu, yaitu pada saat Roh Allah itu melayang-layang pada masa penciptaan. Dikatakan dalam Kejadian pasal 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, Roh Allah yang melayang-layang tersebut adalah Roh Kudus yang hadir untuk menyertai orang-orang yang percaya ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Jadi pemahaman tersebut, Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita adalah Esa dan satu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ucapan Rasul Paulus dalam nas ini ditujukan kepada anak rohaninya yaitu Timotius, agar teguh imani kepada Allah yang Esa dengan memanjatkan doa dan ucapan syukur untuk semua orang. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1 dikatakan, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan dan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Doa yang ditujukan kepada Allah haruslah di dalam nama Tuhan Yesus, sebab Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus adalah satu, di mana pengantara antara Allah dengan manusia hanya ada di dalam manusia Tuhan Yesus, dan tidak ada lagi jalan lain agar kita bisa sampai kepada Allah jika tidak melalui
pengantara, yaitu Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, saudara-saudara, tentunya kita harus bersyukur untuk inisiatif Allah sebagai jalan perdamaian antara Allah dengan manusia yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Karena dosalah kita tidak bisa berdamai dengan Allah dan tidak bisa langsung datang kepada Allah untuk memohon ampun. Kalau dalam perjanjian lama jelas sekali bahwa manusia yang ingin datang kepada Allah dengan membawa korban bakaran atau korban penghapusan dosa haruslah melalui para imam. Dan imam itulah yang menyerahkannya nanti, menyerahkan persembahan korban tersebut kepada Allah. Namun setelah Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini, bahkan Dia yang telah memberikan nyawanya sebagai tebusan dosa-dosa kita, maka Dia, yaitu Yesus Kristus yang menjadi pengantara kita, telah mengajak kita untuk memanggil Allah dengan sebutan, "Ya Aba, ya Bapa." Kita pun menjadi sah, menjadi anak-anak Allah di dalam Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdoalah dengan iman yang teguh di dalam nama Tuhan Yesus, maka pengantara kita, yaitu Tuhan Yesus, akan menyampaikannya kepada Allah Bapa, dan Ia pun akan menjawabnya pada waktunya sesuai dengan kehendaknya yang terbaik bagi hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam Kristus Yesus dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur ya Bapa atas setiap kebaikan-Mu dan berkat-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, sebab Engkau telah memberikan Tuhan Yesus sebagai pengantara kami, jalan perdamaian antara kami manusia dengan Engkau ya Allah Bapa. Melalui pengorbanannya, kami pun menerima keselamatan dan kehidupan dari-Mu, hingga kami boleh bangga saat ini dan yakin bahwa kami juga adalah anak-anak Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kehidupan kami, dan kami pun serahkan hidup kami ini hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.